Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kamang Hilya Channel di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ibu Nabila Mutmainnah, biasa dipanggil Cibi. Tapi bukan Nabilah ya, kalau Nabilah itu Nabilah 48. Dan beliau bukan anggota Jakarta 48. Beliau adalah staf pelayanan di kantor Wali Nagari Kamang Hilya. Dan segala urusan-urusan admin NUK itu urusannya pada beliau. Selamat sore Bu Nabila. Selamat sore Pak Wali. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya. Pak Wali sehat Pak Wali. Alhamdulillah Bu Nabila sehat sama kita. Jadi Bu Nabila pada sore hari ini kita berbincang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan di kantor Wali Nagari Kamang Hilya. Silakan Bu Nabila, apa yang mau disampaikan? Iya, pada kesempatan kali ini kita fokus kepada pelayanan administrasi kependudukan, yaitu tentang pengurusan KK, pengurusan akte kelahiran, pengurusan akte kematian juga sudah bisa dilakukan di kantor kita ini. Sebagaimana yang kita tahu, kita punya aplikasi Sileton. Jadi segala urusannya itu Pak Wali sudah bisa dicetak di kantor Wali Nagari. Tapi ada juga beberapa yang tidak bisa kita cetak di kantor, seperti pembuatan KTP atau kartu KIA. Kan itu bahannya beda Pak Wali. Alat cetaknya pun beda kan. Jadi untuk KK, akte kelahiran, akte kematian bisa di kantor Wali Nagari. Kira-kira Bu Nabila, syarat-syarat pengurusan akte KK atau administrasi itu apa-apa saja Bu Nabila? Kalau syarat-syaratnya pasti beda-beda Pak Wali ya. Yang pertama kita bahas akte kelahiran dulu ya Pak Wali. Akte kelahiran lah yang mudah dulu Pak Wali. Untuk akte kelahiran ada dua versi pula Pak Wali. Yang pertama akte kelahiran dengan NIK baru, berarti seseorang tersebut belum punya NIK. Yang kedua ada akte kelahiran dengan yang sudah punya NIK. Nah, misalnya orang tua mau mengurus akte kelahirannya bisa. Yang pertama itu akte kelahiran NIK baru. Syaratnya yang pertama itu kakak asli, surat keterangan nikah orang tua, surat keterangan kelahiran dari bidan ataupun puskesmas atau rumah sakit. Yang selanjutnya itu fotokopi KTP ayah ibu, fotokopi KTP saksi 2 orang. Saksi itu boleh siapa saja? Boleh siapa saja Pak Wali. Nggak harus keluarga terdekat. Nggak harus keluarga terdekat. Nggak harus yang satu kakak pula. Boleh siapa saja. Nah, kalau untuk akte kelahiran yang sudah punya NIK itu syaratnya fotokopi KK, surat keterangan kelahiran asli, surat fotokopi KTP ayah ibu sama seperti yang NIK baru tadi, fotokopi surat nikah orang tua dan fotokopi saksi 2 orang, fotokopi KTP saksi 2 orang. Nah, kalau untuk surat keterangan kelahiran, kalau orang sudah tua kan biasanya itu Pak Wali nggak punya surat keterangan kelahiran, misalnya dari rumah sakit atau dari apa, ada yang lahirnya di rumah. Dengan Mbah Duk. Kalau orang dulu kan ya banyak yang lahir di rumah kan Pak Wali. Nah itu bisa dibantu nanti pengurusan surat keterangan kelahirannya di kantor Wali Nagari. Oh, langsung di kantor Wali Nagari. Langsung di kantor Jadi Wali nggak usah Nagari. repot-repot pusing-pusing mencari-cari ya. Paling nanti yang bersangkutan nanti kita minta datanya, data orang tuanya siapa, kan anak dari siapa gitu Pak Wali. Berarti perlu data orang tuanya, data pribadi dia, KTP-nya. Terus misalnya kalau orang udah tua kan bikin akte kelahiran, berarti orang tua dari si yang mau bikin akte kelahiran ini kan udah meninggal misalnya Pak Wali. Itu bisa digantikan dengan KTP orang tuanya bisa digantikan dengan surat kematian orang tuanya. Apalagi pelayanan yang ada di kantor Wali Nagari kita ini. Begitu juga untuk surat nikah orang tuanya
itu juga nanti difasilitasi di kantor wali negari. Kita tinggal minta data kapan orang tuanya nikah, tahun berapa misalnya, di mana mereka nikah. Nah, kalau datanya nggak ketemu gimana? Datanya nggak ketemu. Ya misalnya kan sudah lama, misalnya orang tuanya itu nikah tahun 1920 sekian, atau Ya, 1930 sekian. Ya. Itu gimana caranya? Nanti tinggal kita bikin saja yang tersebut di atas menikah pada tahun berapa, misalnya tahunnya ingat kan Pak Wali. Nah, mungkin Berarti tidak tahunnya ada yang dipersulit ya? tidak ada yang dipersulit, semuanya dipermudah Pak Wali. Keren. Kalau orang mau berurusan ke kantor wali negari. Keren sekali. Nah, untuk selanjutnya ada akte kematian juga Pak Wali. Ini kan sering ditemui di di sebuah kakak udah ada yang meninggal tapi tetap masih ada namanya Pak Wali. Ya. Selama di depan gitu Pak Wali, banyak ditemui ini orangnya udah nggak ada tapi di kakak masih ada. Masih ada. Ya itu harus dibikinkan akte kematiannya. Berarti banyak kasus ya seperti Banyak itu ya? kasus Pak Wali. Banyak kasus, ya. Banyak. Lumayan banyak Pak Wali. Untuk akte kematian itu apa aja syarat-syaratnya, Bu? Untuk akta kematian itu kakak asli, surat keterangan kematian biasanya dikeluarkan dari nagari juga Pak Wali. Nah, fotokopi KTP saksi 2 orang dan fotokopi KTP pelapor 2 orang. Misalnya yang meninggal orang tuanya, pelapornya anaknya. Ya. Atau meninggal anaknya yang pelapornya orang tuanya atau saudaranya, boleh juga Pak Wali. Nah, Cibi, setiap orang ada urusan itu selalu membutuhkan kakak. Iya Pak Wali, benar. Nah, pengurusan kakak ini seperti apa? Misal kakak orang yang dia sudah punya kakak tapi ada kesalahan, Iya. atau sama sekali belum punya kakak, atau bisa disampaikan Bu Nabila informasinya. Untuk kakak itu sendiri sekarang sudah banyak juga kasus Pak Wali, banyak kesalahan-kesalahan data. Nah, kalau untuk pengurusan kesalahan data tersebut, misalnya namanya salah atau berbeda dengan akte ijazah, Ya. itu bisa diperbaiki dengan melampirkan fotokopi ijazahnya. Atau juga bisa dilampirkan fotokopi surat nikah, bisa juga Pak Wali. Pokoknya data-data yang sudah tidak bisa diolah lagi, dirubah-rubah lagi, itu bisa jadi rujukan dalam merubah KK. Seperti ada lagi kasus yaitu banyak yang merubah status pendidikan anak. Biasanya yang dari dulu anaknya belum sekolah, sekarang sudah sekolah, bahkan ada yang sudah sampai tamat kuliah, tidak dirubah-rubah kakaknya Pak Wali. Ya. Itu sudah bisa langsung dilakukan di sini dengan membawa fotokopi ijazah terakhir anak. Terus kalau itu kan perubahan Ya, data, perubahan data. mungkin perubahan nama. Ya. Nah, kalau dia belum punya kakak sama sekali. Belum punya kakak sama sekali, nanti kalau yang belum punya kakak itu kita belum bisa melakukannya di sini Pak Wali. Kalau yang belum punya kakak, nanti kita kasih belangko, kasih rekomendasi, langsung diurus ke Capil. Oh, berarti masih ke Capil masih ke ya Capil. urusannya. Kalau yang belum punya kakak sama sekali. Beda kalau yang rumah tangga baru Pak Wali. Nah, kalau rumah tangga baru berarti dia kan punya kakak induk. Ya. Kakak dari orang tuanya. Berarti pecah kakak. Pecah kakak dia. Kakak dia ya. Pecah kakak dia Pak Wali. Nah, kalau untuk rumah tangga baru ini nanti tinggal dikasihkan aja foto kakak aslinya. Kalau dia orang sini kan kakak aslinya, fotokopi surat nikah dia yang dilegalisir, fotokopi kakak pasangannya. Itu aja Pak Wali. Kalau rumah tangga baru ini ada yang di sekitaran Agam. Kalau yang masih di Agam, yang itu tadi, yang kakak asli, fotokopi surat nikah sama fotokopi kakak pasangan. Kalau di luar Agam nanti mau bikin kakak di sini misalnya Pak Wali, nanti kita perlu surat pindah dari pasangannya, dari alamat asal ke sini, ke Kamang Hilia.
Itu perbedaan untuk yang rumah tangga baru di Agam dan luar Agam. Kalau di Agam nggak perlu surat pindah. Jadi kalau pengurusan sekarang kan banyak orang dari luar daerah itu yang katakanlah selama ini dia merantau. Nah, dia ingin pindah ke kampung halaman dan dia tidak berada di Kabupaten Agam, misalnya dari Pekanbaru. Karena kan orang kita Kemang Hilya itu banyak di Pekanbaru, di Jakarta. Nah, itu gimana proses pindahnya? Nah, kalau proses pindah pemindah ini mudah sebenarnya Pak Wali. Tinggal minta surat pindah dari tempat tinggal asalnya. Lalu lampirkan fotokopi KK-nya yang lama, bawa ke kantor Wali Nagari, udah selesai. Langsung di kantor Wali Nagari. Langsung di Jadi kantor tidak Wali Nagari. perlu lagi ke Capil misalnya. Tidak perlu lagi Pak Wali. Baik Capil provinsi ataupun kabupaten. Baik Capil provinsi maupun kabupaten, langsung di kantor Wali Nagari keluarnya KK-nya nanti. Begitu juga kalau kita mau memindahkan warga dari sini mau pindah keluar misalnya. Ada juga ya yang mau pindah ya. Ada Pak Wali. Tak bertambah, banyak yang bertambah, banyak yang berkurang juga. Barangkali dia tidak suka dengan Wali Nagarinya. Astagfirullah. Bisa jadi Pak Wali. Bisa jadi. Itu yang kita butuhkan cuman KK asli dia sama alamat pindahnya. Kemana dia mau pindah gitu. Oh gitu. Nah, apalagi pelayanan yang ada di kantor Wali Nagari itu Cibi terkait dengan administrasi kependudukan. Yang paling banyak kasus itu ditemukan tentang perubahan data, kesalahan-kesalahan data itu Pak Wali. Data tidak sesuai. Yang sekarang banyak ditemui yaitu salah alamat Pak Wali. Salah alamat. Dia tinggal di Kamang Hilir, tapi jorongnya nggak tahu di mana. Kayak lagu Ting Ting. Kemana? Jadi orang nggak tahu gitu mau carinya kemana, ke jorong mana gitu Pak Wali. Dia misalnya tinggal di Johor, sedangkan alamatnya itu di di KK alamatnya Jorong Kamang Hilya misalnya, atau Kamang Hilya aja gitu. Kamang Hilya Nagari Kamang Hilya. Jadi kan nggak ada jorongnya Pak Wali. Bingung orang mau cari kemana gitu. Jadi itu bisa dilakukan perubahan di kantor Wali Nagari. Jadi untuk warga Kamang Hilya nggak usah takut-takut ke kantor Wali Nagari karena sesuai dengan surat edaran dari Capil Kabupaten Agam itu ada untuk pengurusan surat-surat mengenai surat-surat administrasi kependudukan itu tidak lagi dilampirkan rekomendasi jorong maupun fotokopi lunas PB. Jadi langsung datang saja membawa persyaratan yang ada, langsung kita tangani gitu Pak Wali. Ya. Apalagi yang terkait dengan adminduk itu Cibi? Ada lagi Pak Wali. Ini masalah kehilangan Pak Wali. Kakak hilang. Kehilangan kakak, bukan kehilangan uang. Bukan. Kehilangan kakak. Kakak atau akte kelahiran atau akte kematian. Yang hilang itu kita minta nanti surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Baru nanti bisa dibantu pencetakan kakaknya di sini. Harus dari pihak kepolisian? Iya, harus Pak Wali. Itu di Polsek atau Polres? Bisa dari Polsek aja. Bisa dari Polsek? Iya, bisa dari Polsek aja. Ya, karena kan kadang-kadang ada informasinya surat keterangan kehilangan itu harus dari Polres misalnya seperti itu. Enggak Pak Wali. Enggak ya? Bisa dari Polsek aja Pak Wali. Harus ada misalnya surat keterangan kehilangan ke Polsek itu harus ada surat pengantarnya dari Wali Nagari dulu atau gimana? Atau bisa langsung? Bisa langsung Pak Wali. Bisa langsung. Tapi kalau untuk kakak itu biasanya dimintanya nomor kakaknya Pak Wali. Nomor kakaknya. Nanti kalau di arsip Nagari ada nomor-nomor kakak. Kalau misalnya ada kakak yang hilang, ada nomor kakak, nanti kita kasih nomor kakak itu baru dikasih ke Polsek, ke polisi. Jadi Itu aja. Berapa jenis pelayanan administrasi kependudukan yang bisa dilaksanakan di kantor Wali Nagari itu? Secara garis besar itu ada 3 Pak Wali. Ya, 3. Akte kematian, akte kelahiran, kakak. Ya. Bagaimana dengan KTP?
KTP untuk sekarang kita masih langsung ke, kalau untuk rekam baru itu masih langsung ke kantor camat Pak Wali. Rekam baru ke kantor camat. Kalau perbaikan KTP misalnya, oh ya ada tadi perubahan pekerjaan misalnya Pak Wali, itu kan sama KTP-nya juga berubah. Perubahan pekerjaan itu kita rubah KK-nya dulu, baru nanti kita rubah KTP-nya. Kalau KTP langsung merubah ke Capil Pak Wali. Kita rubah pekerjaan, misalnya ada ditemui itu pekerjaan wira swasta. Kan dulu orang suka membuat wira pekerjaan swasta. wira swasta. Ternyata wira swasta itu kata orang Capil, oh gajinya gadang. Aha. Nah gitu katanya Pak Sekarang Wali. berubah menjadi petani. Iya, berubah jadi petani. Ya. Nanti kita bikinkan surat keterangan bahwa beliau berubah pekerjaan jadi petani. Kita lampirkan surat keterangan tersebut dan kita rubah kakaknya, bawa kakak asli Pak Wali. Untuk misalnya ada lagi Pak Wali, satu lagi masalah pisah kakak. Pisah kakak. Misalnya seseorang itu sudah bercerai atau pindah rumah, nggak tinggal di sini lagi misalnya Pak Wali, pisah kakak. Itu bisa melampirkan membawa kakak asli, terus melampirkan data-data pendukung, dokumen pendukung, misalnya surat cerainya atau surat pindahnya, atau surat keterangan lainnya yang menyatakan bahwa dia tidak lagi tinggal di Kemang Hilir gitu Pak Wali. Oke. Jadi ada 3 pemirsa Kemang Hilir Channel, ada 3 secara garis besar pelayanan administrasi kependudukan di kantor Wali Negari Kemang Hilir. Yang pertama KK, kemudian yang kedua akte kelahiran, yang ketiga akte kematian, seperti itu ya. Iya Pak Wali. Jadi 3 itu aja udah banyak subnya. Nah, ini ada, kita menerima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya. Ada perihalnya peningkatan kepemilikan akta pencatatan sipil masyarakat dan KIA. Jadi ini sifatnya himbauan. Saya bacakan saja karena tidak hafal. Ya. Dalam rangka peningkatan kepemilikan akta catatan sipil dan kartu identitas anak atau KIA bagi warga masyarakat Nagari, bersama ini diminta kepada masyarakat Kabupaten Agam, khususnya Kemang Hilir sebagai berikut. 1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat di Nagari masing-masing untuk mengurus dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat pindah, dan dokumen pencatatan sipil seperti akta kelahiran dan akta kematian. Kemudian pada saat masyarakat berurusan untuk kebutuhan adminduknya, itu petugas kita di front office atau staf pelayanan itu harus menanyakan, yang pertama, setiap anggota keluarga yang tercatat di kartu keluarga apakah telah memiliki akte kelahiran. Kemudian yang kedua, anak yang berusia di bawah 17 tahun apakah telah memiliki kartu identitas anak atau KIA. Kemudian yang ketiga, keluarga yang telah meninggal dunia apakah telah diuruskan akta kematiannya. Kemudian poin 3, memberikan layanan adminduk dan pencatatan sipil sebagaimana poin 2 di atas melalui aplikasi Sileton. Jadi tidak lagi manual, dengan aplikasi Sileton namanya. Kemudian untuk pengurusan administrasi kependudukan tidak menambah persyaratan di luar yang ditetapkan. Jadi kami di pemerintahan Nagari tidak lagi menambah syarat-syarat di luar dari yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Nah, itu terkait dengan administrasi kependudukan ya, Pak. Nah, di Nagari kita kan juga yang paling banyak itu kepengurusannya misalnya NA. Nah, NA, Cibi sudah mengurus NA? Belum Pak Wali. Belum ya, kasihan sekali Anda. Aduh, belum Pak Wali. Sebentar lagi Pak Wali. Apa saja syarat-syarat untuk kepengurusan NA atau surat pengantar nikah ini, Nabila? Oh, kalau untuk NA itu nanti ada rekomendasi dari Jorong. Ada belangko juga, ada belangko, 2 belangko juga yang diisi nanti Pak Wali. Yang pertama itu belangko belum pernah menikah dan belangko izin dari orang tua. Orang tua. Ya. Belum pernah menikah dan izin dari orang tua. Izin dari orang Kalau tua. yang nambah? Kalau yang nambah? Izin dari istri. Enggak ada Pak Wali. Oh, enggak ada. Ya, lanjut.
Ya, untuk syaratnya itu ada fotokopi KK itu dari kedua belah pihak, Pak Wali. Dari kedua belah pihak. Iya, kadang-kadang kita nerima gitu Pak Wali dari satu pihak aja, misalnya yang mau ngurus laki-laki, pihak laki-laki. Jadi syaratnya syarat laki-laki aja, syarat perempuannya nggak dikasih gitu Seharusnya ya. ya syarat perempuan juga Seharusnya harus kedua-duanya disertakan langsung iya. gitu ya. Seharusnya kedua-duanya Pak Wali. Jadi kakak fotokopi kakak laki-laki dan perempuan tuh masing-masing dua. Masing 2 lembar. Masing-masing 2 lembar. Fotokopi akta kelahiran. Nah, itu penting akta kelahiran tadi Ya, Pak Wali. betul. Untuk mengurus NA yang belum nikah nih atau yang mau nambah misalnya Pak Wali perlu akta kelahiran. Pak Wali nggak nambah ya? Untuk nggak bilang mau nambah nih Pak Wali, nggak bilang mau nambah. Nah. Itu perlu akte kelahiran. Dan mengurus akte kelahiran ini sebenarnya sehari Sehari siap. selesai. Pak Wali. Nah, akte kelahiran itu selanjutnya fotokopi ijazah. Ijazah ini bukan ijazah terakhir, misalnya dia S1, bukan fotokopi ijazah terakhir tapi ijazah SLTA Pak Wali. SLTA. Ya, karena kalau misalnya dia tidak tamat SLTA, dia SLTP. Itu yang SLTP, iya gitu. Pak Wali. Kalau dia nggak SLTP, SD tamat SD. Kalau dia tidak tamat sekolah sama sekali itu tidak diperlukan apa? Atau dibantu dengan surat keterangan atau apa? Enggak Enggak Pak Wali. seperti itu ya. Memang langsung aja nanti dibilang aja ke kuanya kalau dia tidak tamat. Kan di KK itu kelihatan Pak Wali mana yang tamat sekolah dan mana yang tidak tamat sekolah. Jadi masing-masing 2 rangkap Iya, gitu ya. masing-masing 2 rangkap. Jadi dari pihak perempuan atau calon istri, kemudian dari pihak laki-laki atau calon suami. Iya. Itu seluruh datanya harus dikumpulkan untuk kepengurusan. Juga fotokopi KTP 2 Fotokopi rangkap. KTP. Nah, terus ada juga fotokopi Pas foto. Pak Wali, pas foto. Itu dibutuhkan 2x3 4 lembar. 2x3 4 lembar. 4x3 4 lembar. 4 lembar. 4x6 4 lembar. Ya, bukan 2x3 3 ya. Bukan. Ya. 2x3 4. Nah, informasi mungkin kepada masyarakat kami di Kamang Hilia dan juga mungkin yang calon suaminya berasal dari luar Kamang Hilia. Untuk pas foto ini, khusus kita di Kamang Hilia, itu yang laki-laki harus memakai peci atau kopiah. Kemudian yang perdusi atau yang perempuan itu wajib memakai jilbab alias jilbab. Ya, Pak Wali. Jadi kalau tidak seperti itu, mohon maaf, kami tidak bisa melayani ya Cibi ya. Kami balikan lagi Kami kembalikan persyaratan. lagi persyaratan. Nah, seperti itu. Nah, itu NA Cibi. Satu lagi Pak ada Wali, lagi. NA. Kalau misalnya calonnya sama-sama orang Kamang Hilia Pak Wali, itu boleh mengurus sekali 2. Oh, bisa sekalian. Bisa sekalian Asal Pak Wali. sepakat nenek Iya, mamanya. asal sepakat nenek mamanya. Dan sudah sepakati siapa yang mantan. gitu. Iya Pak Wali. Oke. Bisa sekalian tapi persyaratannya harus 2 kali lipat. Oh, Ya. gitu. Harusnya kan di pihak laki-laki dua buah. Ya. Di pihak perempuan juga 2 jadi 2 kali lipat ya. Kalau sekali Berarti mengurus berarti masing-masing 4. Ya, Berarti masing-masing 4. masing-masing 4. Nah, untuk yang mengantarkan persyaratan pengurusan NA ini Cibi, kadang-kadang kan kita di Kamang Hilia itu pemirsa kami semuanya itu harus mamaknya yang mengantarkan. Iya, boleh. Ya, atau saudara laki-laki yang perempuan. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi kepada masyarakat kami di Nagari Kamang Hilia, kalau misalnya ada yang mengantarkan tuh misalnya ibunya, eteknya. Nah, itu kami tidak bisa terima, artinya kami kembalikan lagi ya. Iya. Permohonannya tadi gitu. Iya, karena kita di Kamang Hilia ini kan mama gitu Pak Wali. Mama. Jadi seharusnya yang mengantarkan persyaratan nikah itu adalah mamanya. Kalau mamanya tidak ada, mungkin bagi yang perempuan mungkin saudara laki-lakinya boleh gitu, seperti itu. Iya, Pak Wali. Nah, itu terkait dengan NA Cibi. Kemudian masyarakat kita juga yang Pak Wali sering tanda tangan ya. Iya. Itu SKU, Iya, Pak Wali. surat keterangan usaha. Surat keterangan usaha. Nah, bagaimana pula untuk SKU ini Cibi syarat-syaratnya? Karena kan Pak Wali tidak tahu ya persyaratan di depan itu seperti apa. Yang lebih tahu itu tentu Cibi selaku yang di front office-nya. Apa persyaratan Kalau SKU? SKU itu ada rekomendasi dari Jorong, lunas PBB sama ada belangko nanti yang diisi Pak Wali pakai materai surat pernyataan pakai materai 10.000. Pakai materai 10.000. Pakai materai. Nanti ada tanda tangan dari yang bersangkutan yang mengajukan
ada tanda tangan yang menyetujui, Ya. boleh itu suami, istri, atau orang tua, Jadi saudara. kalau dia sudah bersuami, berarti suaminya menyetujui. Kalau Bisa dia jadi. sudah beristri, istrinya yang menyetujui. Istrinya Kalau yang menyetujui. laki-laki, Iya. kalau dia sama sekali belum, berarti orang tuanya Orang tua atau saudaranya. atau saudaranya Iya, ya boleh. Itu nanti diketahui oleh wali jorongnya juga. diketahui oleh wali jorongnya. Ya, karena kan selama ini Cibi, Pak Wali kadang sekedar lihat, oh udah, Tanda tangan. lancar, penting Digas masyarakat. saja. Lancar saja semua. Nah, ada lagi enggak surat-surat lain, Cibi? Untuk SKU tadi masih ada persyaratan lain, Ya. yaitu fotokopi yang menyetujui, fotokopi KTP yang bersangkutan, sama fotokopi KK. Oh, itu harus masing-masing masing-masing satu lembar ya? Iya, Pak Wali. Satu lembar. Nah, untuk surat lain Ada surat lain? yang paling banyak itu SKT, surat keterangan kurang mampu boleh. Surat keterangan kurang mampu atau surat keterangan tidak mampu? Tidak mampu. Itu biasanya untuk pengurusan anak-anak Ya. sekolah. Ya, untuk beasiswa anak-anak itu Apa syaratnya? diperlukan rekomendasi jorong sama lunas PBB sama fotokopi KK aja boleh. Fotokopi KK. Ya, terkait lunas PBB, Cibi, ini kita harus sampaikan kepada masyarakat kita. Setiap masyarakat kami yang ingin berurusan ke kantor wali nagari terkait dengan administrasi, diwajibkan menyertakan bukti lunas PBB secara keseluruhan. Nah, seperti itu. Nah. Oke, Cibi, ada lagi mungkin surat-surat yang sering dibikin oleh masyarakat kita pengajuannya, atau kondisional sesuai kebutuhan saja. Sesuai kebutuhan. Kalau yang adminduk Iya. atau yang sering, kalau adminduk kan 3 tadi ya. Iya. Kita rangkum ya pemirsa ya. Pertama, akte kelahiran, kemudian akte kematian dan kartu keluarga. Iya. Untuk KTP, untuk rekamnya masih di kantor camat atau bisa langsung ke Dukcapil ya. Ya. Nah, kemudian yang sering diurus masyarakat kita adalah surat pengantar nikah atau model NA namanya. Kemudian SKU. Nah, jadi kalau masyarakat kami ingin berurusan, silahkan lengkapi persyaratannya. Kalau masih kurang paham, silahkan langsung datang ke kantor wali nagari, pertanyakan persyaratannya, Cibi. Insya Allah Nabila dan kawan-kawan yang lain akan melayani Bapak Ibu semua dengan baik, insya Allah ya, pelayanan prima ya. Iya, insya Allah, Pak Kecuali Wali. di luar jam kantor. Kadang di luar jam kantor pun masih dilayani. Iya. Mungkin Cibi terakhir, selaku Cibi yang menerima atau front office yang menerima pertama persyaratan-persyaratan itu, kira-kira harapannya kepada masyarakat yang ingin mengurus administrasi kependudukannya? Harapannya untuk pengurusan administrasi pendudukan, kita persyaratan itu udah terpampang di luar kan. Ya. Diharapkan kalau untuk warga Kamang Hilya sebelum datang bisa dibaca dulu, bisa dibaca persyaratannya. Nanti biar mudah gitu Pak Wali, biar mudah pengurusan surat menyuratnya. Nah, untuk pengurusan administrasi kependudukan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu untuk misalnya ada perubahan KK, misalnya mau bikin akte, jangan takut-takut datang ke kantor wali nagari gitu Pak Wali. Kadang kan orang ragu, lama ndak yo, kayak gitu Pak Wali. Jadi proses itu tergantung kita Bapak Ibu sekalian. Ya, tergantung kita. Kalau kita ingin cepat, lengkapi semua administrasinya. Nah, jadi insya Allah kawan-kawan di kantor wali nagari itu akan dengan senyum, sapa, santun. Terakhir salam nanti ya kalau sudah selesai ya. Iya Pak Wali. Itu. Ada lagi Cibi? Rasanya Cukup ya. dulu Pak Wali. Jadi mungkin sekarang saya Bapak Ibu pemirsa Kamang Hilya Channel, saya pesan kepada seluruh masyarakat Nagari Kamang Hilya ataupun yang berasal dari luar Nagari Kamang Hilya, kalau ingin berurusan administrasi ke kantor wali nagari Kamang Hilya, silakan cari informasinya kepada kami, dan insya Allah kami akan melayani Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya dengan pelayanan prima. Barangkali itu demikian untuk bincang-bincang kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.